Di chapter kemarin target dari Ikuo ini kan namanya Sogashin, tapi di chapter berikutnya berubah jadi Makoto Soga. Ya sudahlah, kita sebut saja nanti Bang Soga ya. Seperti diketahui, di chapter sebelumnya Bang Soga ini seorang penculik yang mengincar gadis belia untuk dijual ke rumah bordil. Dan setelah diketahui Bang Soga ini berafiliasi dengan Yakuza, kita pun tahu harus kemana Ikuo mencari informasi. Dalam sebuah ruangan dengan CCTV yang disabotase, Tatsuya memberikan sebuah kertas berisikan informasi lokasi keberadaan Bang Soga kepada Ikuo. Ikuo pun terkejut, karena hingga sampai saat ini kepolisian masih belum menemukan lokasi si Bang Soga. Tapi Tatsuya mampu menemukannya dalam 2 jam. Ya kan namanya satu geng ya. Tatsuya membalas Ikuo dengan ledekan, dan juga mengingatkan bahwa Ikuo harus mengambil kasus-kasus besar supaya reputasinya tinggi. Sayangnya Ikuo tetap dengan pendiriannya untuk tidak memilih-milih kasus dan tetap fokus dengan kasus yang sedang ia tangani. Tatsuya pun melihat Ikuo dan mengapresiasi sikap, ekspresi, dan dedikasinya sebagai seorang polisi. Mereka pun lalu berpisah, dan chapter ke-18 ini pun dimulai dengan judul MT. Scene lalu berpindah ke kantor divisi 2 Shinjuku pada jam 4 pagi. Ya bro, betul, jam 4 pagi. Ikuo lalu mengumpulkan rekannya, di mana Kandori berkomplain kepada Ikuo karena menyuruh bertemu selarut pagi sekali. Apalagi si Kandori berjanji kepada anak perempuannya untuk pergi ke taman hiburan. Lalu Ikuo menjelaskan bahwa ia sudah menemukan lokasi dari si Bang Soga itu. Kandori nyeletuk bahwa memang menggeledah tempat tinggal bisa dilakukan pada pagi hari, tetapi bukan jam 4 juga, karena itu terlalu kepagian. Di samping, Kandori juga menanyakan apakah Ikuo sudah mengajukan surat perintah penggeledahan. Hibino pun nyeletuk dari belakang bahwa menurut peraturan prosedur kriminal nomor 220, apabila situasi cukup mendesak, penggerbekan kepada tempat tinggal dan lokasi penangkapan pelaku, surat perintah tidaklah diperlukan. Hibino menambahkan jika masalah timbul, maka letnan polisi yang memimpin penggeledahan yang akan bertanggung jawab. Hibino pun menyuruh semuanya untuk bergerak menangkap Bang Soga. Tiba-tiba Kandori menginterupsi perintah Hibino. Sedangkan Kuri dari belakang langsung menatap Kandori yang membuat Kandori menjadi ciut kembali. Hibino pun menanyakan dari mana Ikuo mendapatkan informasi itu. Untung saja Ikuo nggak membuka kedoknya, meskipun Hibino juga agak curiga kepadanya. Pergerakan penggerbekan Bang Soga pun dimulai. Tak sengaja Pak Tomonori ada di luar markas. Ternyata Pak Tomonori ini ngebela-belain nginep dekat kantor divisi 2 Shinjuku demi mengetahui update terkini pencarian anaknya. Sambil nangis, Pak Tomonori pun memohon untuk diajak untuk pergi bersama tim divisi 2. Hibino pun akhirnya membolehkannya ikut. Di gedung yang sama seperti di chapter 17 kemarin, Ikuo dan Hibino ternyata tidak menemukan Bang Soga ataupun Shizuku. Tak hanya itu, di luar gedung juga Kandori dan Kuri memberikan informasi bahwa tidak ada orang yang mencurigakan pergi dari gedung itu. Kandori pun mulai tak yakin dengan informasi yang didapat Ikuo. Tetapi Ikuo tak pantang arah. Meskipun sempat bingung, ia menemukan bekas coffee maker dan biji kopi yang sudah digunakan tak lama dari kedatangan tim divisi 2. Tak jauh dari situ, Hibino membuka file dari laptop yang masih ada di sana. Ternyata sebelumnya Bang Soga membuka sebuah website maskapai penerbangan. Ikuo pun menganalisa bahwa Bang Soga sudah selangkah lebih maju dari mereka untuk menjual Shizuku ke rumah bordil di daerah Okinawa. Ikuo dan Hibino bergegas menuju bandara sebelum terlambat. Scene pun berpindah ke sebuah kedai sevel ya, kelihatan tuh 7.
Pada tahu gak tuh Sevel? Terlihat Bang Soga ini sedang menelpon seseorang yang intinya Bang Soga akan segera pergi ke Okinawa bersama seorang gadis. Scene pun lalu berpindah ke tim divisi 2 yang ada di dalam mobil polisi. Terlihat Kandori yang membawa mobil secara ngebut sehingga membuat teman-temannya, kecuali Kuri, ketakutan. Kandori seperti bersemangat yang mengingatkan ia kembali ke masa lalu. Dan kita dilihatkan juga di masa lalu dari Kandori ini sekilas seperti anggota geng motor yang berusianya baru 17 tahun waktu itu. Hibino pun masih mengomel-ngomel ke Kandori, tetapi ditenangkan oleh Kuri sambil agak malu-malu gitu ya, kelihatan kok. Dengan bilang bahwa Kandori ini merupakan pengemudi handal dan Kuri menjamin akan hal itu. Kandori percaya diri dan menebalkan tekad kejantanannya kepada seseorang. Diketahui ternyata sebelum ia menjadi polisi, Kandori ini memang seorang pembalap liar kelihatannya ya. Dan waktu itu Kuri lah yang menangkapnya dan meremehkan kejantanan Kandori, yang mana menjadi polisi lah cara menjadi seorang pria yang sejati. Nah, sepertinya kita tahu nih kenapa Kandori ini selalu ciut pada Kuri. Lanjut, dikarenakan memiliki anak perempuan juga, Kandori pun memahami kekhawatiran Pak Tomonori pada anaknya. Sedang asik-asiknya Kandori menyombongkan diri, Pak Tomonori ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Kandori keburu kesel ke Pak Tomonori karena mengacaukan kata-kata indahnya tadi. Sayangnya Pak Tomonori ingin memberitahu bahwa Ikuo terlihat akan mengaktifkan jackpot. Wah lu, Kandori pun seketika kaget dan mulai ramailah di dalam mobil tersebut. Mereka pun akhirnya sampai ke bandara. Sayangnya keadaan pun sangat ramai dan padat. Kuri mengusulkan untuk berpencar karena Bang Soga ini cukup berpengalaman mengetahui keberadaan dari polisi. Mereka pun akhirnya memulai berpencar dan mencari Bang Soga dan Shizuku. Di saat keberadaan tim divisi 2 dan Soga sangatlah dekat. Buset do, kelihatan banget kan? Chapter ini pun akhirnya selesai.